Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Pembahasan kita kali ini adalah hakikat ilmu pengetahuan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kali ini kita akan membahas detail bagaimana sebuah pengetahuan dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Sekarang kita lihat dulu apa itu pengetahuan. Hakikat pengetahuan itu merupakan segenap apa yang diketahui terhadap suatu objek tertentu. Artinya, segala sesuatu yang diketahui manusia, baik dari berbagai sumber, itu disebut dengan pengetahuan. Dalam hal ini, pengetahuan itu terdiri atas yang pertama pengetahuan agama, belief, keyakinan atau kepercayaan. Yang kedua, pengetahuan seni, art, sense, atau yang berhubungan dengan rasa. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan yang bersifat ilmu atau science. Pengetahuan agama atau belief itu berhubungan dengan bidang transendental. Yang dimaksud dengan transendental ini adalah hal-hal yang bersifat gaib atau hal-hal yang bersifat di luar dari manusia. Pengetahuan seni atau rasa itu berhubungan dengan bidang estetika atau hal-hal yang berhubungan dengan rasa, cipta karya, karsa manusia atau keindahan. Selanjutnya, pengetahuan berupa ilmu berhubungan dengan bidang rasional dan empirikal. Secara prinsip, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu masuk dalam kategori tiga pengetahuan ini. Misalnya seperti ini. Kalau kita tahu ada neraka atau surga, itu masuk dalam pengetahuan agama. Karena itu tidak berhubungan dengan manusia. Manusia tidak bisa menjawab hal demikian. Apakah ada hidup setelah mati? Itu berhubungan dengan ketuhanan gitu. Artinya pengetahuan-pengetahuan ini didapatkan dari kepercayaan atau keyakinan. Alam semesta, bumi, dan beserta isinya, termasuk manusia, itu adalah ciptaan Tuhan. Apakah itu benar? Kalau dalam pengetahuan agama, itu dapat dikatakan sebuah kebenaran. Dan itu jauh dari kemampuan manusia. Selanjutnya, hal-hal yang berhubungan dengan keindahan. Seperti apa keindahan itu? Itu hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Karena semua manusia itu mempunyai rasa atau sense yang berbeda terhadap keindahan. Itu masuk dalam pengetahuan seni. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan. Yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Ilmu pengetahuan merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan atau fenomena alam, fenomena manusia, atau hal-hal yang benar empiris terjadi dalam manusia secara nyata. Itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Namun, yang namanya manusia memiliki rasa ingin tahu, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan agama, seni, itu dia diupayakan untuk mencari kebenarannya dalam ilmiah atau ilmu. Kalau ada yang bisa menghasilkan secara ilmu, itu berarti masuk dia ke ilmu pengetahuan. Jadi batasnya seperti itu. Makanya muncul ada filsafat agama, filsafat seni gitu. Oke? Nampak bedanya ya antara ketiganya itu pengetahuan agama, pengetahuan seni, dan pengetahuan science atau ilmu pengetahuan itu. Oke, sekarang kita spesifik membahas apa itu ilmu pengetahuan. Jadi hakikat ilmu pengetahuan itu adalah merupakan bagian dari pengetahuan yang didapatkan melalui serangkaian penelusuran ilmiah atau disebut juga dengan metode ilmiah. Nah, jadi inilah yang membedakan antara ilmu pengetahuan dengan pengetahuan agama atau pengetahuan seni. Kalau pengetahuan agama dan pengetahuan seni itu didapatkan tanpa penelusuran ilmiah.
atau tidak memiliki metode ilmiah. Kalau agama sudah jelas didapatkan dari kitab-kitab yang berhubungan dengan ketuhanan. Kemudian seni didapatkan dari cipta karya manusia yang berdasarkan kepada perasaan dan estetika. Dan ilmu pengetahuan itu berdasarkan kepada metode ilmiah. Dalam hal ini terdapat dua dasar metode penelusuran ilmiah, yaitu secara kualitatif atau secara kuantitatif. Sekarang kita lihat bagaimana keduanya itu bekerja. Dalam penelusuran ilmiah, yang pertama harus ada itu adalah rumusan masalah. Yang kedua ada kerangka berpikir. Kalau untuk yang kualitatif, dari kerangka berpikir ini masuk kepada penjelasan, kemudian pembuktian, kemudian ada penarikan kesimpulan. Sementara kalau yang bersifat kuantitatif masuk kepada perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Secara prinsip, keduanya itu merupakan prosedur yang sama, cuman dibedakan dari proses penjelasan dan pembuktian untuk kualitatif, perumusan hipotesis dan pengujian hipotesis untuk kuantitatif. Dan keduanya bermuara kepada penarikan kesimpulan. Sekarang kita lihat satu-satu bagaimana poin-poin dalam metode ilmiah ini bekerja. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah penjelasan mengenai objek empirik yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Artinya, dalam sebuah penelusuran ilmiah harus dimulai dari masalah. Namun permasalahan itu harus empiris. Yang maksud empiris itu adalah hal-hal yang bersifat kepada pengalaman atau keadaan yang benar terjadi dalam lingkungan manusia, alam ataupun secara sosial. Misalnya kita ambil contoh seperti ini. Saya akan memberikan contoh yang gampang, dalam artian seperti ini, contoh yang mudah kita pahami. Misalnya seperti ini. Dari apa yang kita alami atau apa yang kita rasakan atau yang kita pelajari di selama kehidupan sosial kita itu, ada cantik, ada jelek. Kemudian kita memunculkan pertanyaan, bagaimanakah kategori seorang wanita dapat dikatakan cantik? Itu menjadi rumusan masalah kita. Oke, kemudian kita melakukan kerangka berpikir. Jadi kita merumuskan kerangka berpikir, yaitu argumentasi yang menjelaskan hubungan antara faktor yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam hal ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan masalah apa yang kita bahas atau topik yang kita bahas. Kalau kita membahas masalah topik cantik, itu berhubungan dengan masalah topik asumsi sosial. Berarti kita harus mencari teori-teori yang berhubungan dengan kecantikan, bentuk, fisik, perasaan, asumsi, dan segala macamnya. Sehingga terangkailah sebuah kerangka berpikir berdasarkan teori atau penelitian-penelitian terdahulu gitu. Selanjutnya dari situ kita melakukan penjelasan dan pembuktian. Dalam hal ini adalah pengumpulan data yang kemudian dijelaskan sebagai fakta yang dijadikan sebagai bukti keilmiahan. Misalnya seperti ini. Dalam kehidupan sosial ada orang-orang yang dikatakan cantik dari berbagai pandangan. Kemudian kita mengambil data wanita-wanita yang dianggap cantik itu. Minimal katakanlah kita ambil 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan mencari kategori-kategorinya. Pertama dari wajah, dari sikap, dari segala macamnya. Kemudian kita lihat di situ, mulai dari putih, hidung mancung, tinggi, rambut lurus, mata besar, gigi tajam, misalnya kategori-kategorinya seperti itu. Kemudian dari data-data yang kita ambil itu, kemudian kita membentuk sebuah premis bahwa cantik itu indikatornya itu adalah berdasarkan apa yang kita dapatkan di lapangan. Kemudian kita jabarkan dan kemudian kita buktikan. Itu dia contohnya. Jadi dari situ nanti akan keluar teori bahwa kategori cantik itu adalah ini dan segala macam itu, yang nanti akan kita
simpulkan gitu. Jadi proses ilmiah yang kita contohkan tadi itu kira-kira merupakan langkah kerja dari penelitian kualitatif. Walaupun sebenarnya itu tidak ilmiah, tapi saya memberikan contoh itu supaya mudah dipahami. Kemudian kita masuk kepada proses yang bersifat kuantitatif. Dalam hal ini adalah yang pertama itu adalah hipotesis. Hipotesis yaitu jawaban sementara atau dugaan jawaban pertanyaan yang diajukan, materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Artinya hipotesis ini adalah dugaan sementara. Misalnya seperti ini. Dalam penelitian kualitatif yang kita lakukan tadi, kemudian kita memunculkan kesimpulan bahwa cantik itu putih misalnya. Kemudian hipotesisnya adalah cantik itu putih. Kemudian baru dilakukan langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Yang dimaksud dengan pengujian hipotesis ini adalah pengumpulan data yang diajukan untuk memperlihatkan apakah fakta-fakta mendukung hipotesis atau tidak. Artinya, hipotesis kita bilang cantik itu putih tadi harus diuji kebenarannya di lapangan. Gitu. Kalau dalam penelitian kualitatif, yang pertama tadi itu, kita mengambil data berdasarkan 5 sampel. Sekarang itu baru dalam lingkungan kita. Berarti cantik menurut lingkungan kita itu putih gitu. Nah, makanya kemudian dalam penelitian kualitatif diuji kebenarannya, cantik itu putih. Kemudian dia mengumpulkan data. Mungkin dia lebih luas, tidak 5 lagi. Dicarilah orang sekitar 100. Kemudian ditanyakan misalnya atau disurvei cantik itu putih atau tidak, cantik itu putih atau tidak gitu. Akhirnya didapatkanlah data-data dari apa yang kita tanyakan berdasarkan kerangka teori tadi gitu. Jadi yang kualitatif menghasilkan sebuah teori, sebuah premis, kemudian yang kuantitatif menguji teori-teori itu. Oke, dari situ baru penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini berarti ada 2. Yang pertama yaitu yang bersifat kuantitatif, merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima berdasarkan fakta yang didapatkan. Artinya misalnya seperti ini. Hasil dari pengujian hipotesis dari 100 orang yang menyatakan cantik itu putih adalah 70 orang. Berarti kalau kita hitung 70 lebih dari setengah. Kemudian kita lakukan penilaian berdasarkan itu. Atau sebaliknya, yang menyatakan cantik itu putih cuma 30 orang. Makanya kita akan memberikan penilaian dari situ. Sehingga dapat diambil kesimpulannya. Kalau dia besar yang mendukung hipotesis, cantik itu putih, misalnya yang mendukung 90, berarti cantik itu benar putih. Kalau dia lebih rendah atau kecil yang mendukung hipotesisnya, cantik itu putih, ternyata yang membilang cantik itu putih cuma 30 orang, berarti cantik itu putih tidak benar. Jadi kira-kira seperti itu prosesnya. Yang kedua yaitu penarikan kesimpulan secara kualitatif. Nah, kalau kita menelitian kualitatif yang tadi, itu hasil dari kesimpulannya itu adalah pernyataan ilmiah berdasarkan kerangka penjelasan dan pembuktian yang sesuai dengan fakta yang didapatkan. Artinya, penelitian kualitatif itu menghasilkan sebuah premis atau pernyataan ilmiah, dapat berupa teori atau postulat atau hal-hal yang lainnya gitu. Kemudian hasil dari hipotesis adalah penilaian terhadap pengujian. Secara prinsip, kedua metode ini dapat dilakukan terpisah masing-masingnya atau digabungkan keduanya atau yang disebut dengan mixed methods. Jadi yang jelas intinya adalah ketika dia sudah mengikuti prosedur-prosedur ini, maka dia dikatakan sebagai ilmiah. Tapi ingat ya, contoh yang saya berikan itu cuman untuk memudahkan kita memahami penjelasan saya. Artinya itu benar belum ada diuji, saya cuma memberikan contoh bagaimana kita mudah memahami. Walaupun sebenarnya itu bisa diuji secara ilmiah. Gunanya untuk apa? Ya untuk produk-produk kecantikan nantinya. Kalau orang bilang kecantik itu putih, hasil penelitiannya nanti bisa jadi produk-produk yang diciptakan untuk kecantikan itu untuk memutihkan gitu. Misalnya seperti itu. Tapi yang jelas itu cuma sebagai contoh, belum dibuktikan kebenarannya. Oke, jadi yang tidak putih jangan merasa berkecil hati juga gitu. Saya aja yang
tidak putih saya tetap merasa ganteng gitu. Oke, baiklah. Jadi kira-kira dapat dipahami ya. Jadi bagaimana prosedur ilmiah itu, bagaimana pengetahuan itu dapat dijadikan sebuah ilmu pengetahuan. Berarti harus mengikuti prosedur ilmiah. Yang mana prosedur ilmiah itu yang pertama adalah rumusan masalah, kerangka berpikir atau biasanya disebut dengan landasan teori. Kemudian ada penjelasan dan pembuktian, dan kesimpulan itu untuk yang kualitatif. Kemudian dari kerangka berpikir itu ada yang namanya hipotesis, kemudian uji hipotesis, kemudian ada kesimpulan itu untuk yang kuantitatif. Jadi keduanya dapat digunakan secara ilmiah. Oke, baiklah, itu penjelasan singkat mengenai metode ilmiah, dan ini perlu dikaji lagi dalam mata kuliah lainnya, mata kuliah metode ilmiah, seminar dan segala macamnya, atau nanti karya ilmiah, banyak kuliah-kuliah yang berhubungan dengan ini. Jadi di filsafat ini kita cuma membahas dasar-dasarnya saja. Baiklah, sampai di sini dulu. Akhir kata, si Rahmat makan pepaya, selamat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.